Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas lanjutan tips dan strategi untuk TOEFL bagian listening. Yang sekarang kita akan fokus bagaimana memahami pertanyaan who, what, and where. Nah, ini termasuk beberapa jenis pertanyaan yang paling sering muncul di TOEFL ya. Jadi perlu kita pahami dulu bagaimana sih memaknai dan memberikan interpretasi terhadap pertanyaan who, what, and where. Nah, baik, kita mulai dengan basic understanding dulu ya, dengan pemahaman dasar terhadap konsep pertanyaan tadi. Yang pertama untuk who. Nah, who ini, jika teman-teman nanti menemui atau mendengarkan pertanyaan tentang who, maka kita langsung memberikan interpretasi, penafsiran bahwa who itu pasti menanyakan hal yang berkaitan dengan people atau profession, yaitu pasti dia menanyakan tentang profesi, siapa, status, dan lain-lain. Jadi menanyakan orang, teman-teman, bukan menanyakan tempat atau menanyakan benda. Nah, kalau kita udah salah prediksi di awal, pemahaman di awal, nanti bisa bahaya ya. Nah, yang kedua adalah tentang what. Kalau what, maka dia yang ditanyakan adalah tentang deskripsi atau aktivitas. Nanti biasanya di soalnya itu berkaitan dengan apa yang akan dilakukan misalnya, atau apa yang seharusnya dilakukan. Nah, jadi tentang aktivitas. Yang ketiga tentang where. Ini saya kira semua teman-teman udah paham bahwa where ini menanyakan hal berkaitan dengan lokasi atau tempat. Jadi kalau kita punya pertanyaan where, maka scan jawaban yang perlu kita cari adalah tentang lokasi atau tempat. Kalau when, ya, yang when nanti berarti tentang tanggal atau waktu, tapi jarang yang when. Biasanya where, what, dan who. Nah, ini penting ya untuk kita pahami di awal, bahwa who itu menanyakan tentang profesi, tentang orang. Kalau what tentang aktivitas, kalau where berarti tentang lokasi atau tempat. Baik, kita coba sekarang ke contoh ya. Misalnya kita punya audio begini nih. Ini saya coba bacakan. Misalnya begini yang kita dengarkan. Can you tell me what assignments I missed when I was absent from your class? The man. You missed one homework assignment and a quiz. Nah, kemudian pertanyaan adalah who is the man? Dia menanyakan kan, who is the man? Yang man tadi, maka dia berada pada orang kedua atau second speaker. Dimana pada strategi sebelumnya kita bisa fokus mencari jawaban itu pada orang kedua. Sehingga karena ini saya contohkan suaranya sama ya, ini teman-teman bisa perhatikan akan ada dua orang kan biasanya di TOEFL listening. Nah, karena man-nya mengatakan you miss one homework assignment and a quiz, kemudian woman-nya menanyakan tentang assignment di your class, maka your class kira-kira man-nya siapa gitu ya. Nanti di jawabannya kalian akan menemukan pilihan ini. In your textbook or a computer screen you read a newspaper editor, police officer, a teacher, a student. Nah, yang paling tepat akhirnya penafsiran tentang who di sini, who is the man, karena ada konteks di mana dia menanyakan tentang assignment dan class, maka yang paling tepat adalah pilihan yang C, teman-teman. Karena menanyakan tugas itu nggak mungkin di police officer misalnya ya. Kenapa nggak student? Ya, student karena woman-nya bertanya in your class. Jadi yang man-nya adalah yang teacher. Nah, ini sangat trivial, nggak dasar sekali, tapi penting kita ketahui. Dan lumayan banyak soal seperti ini ya akan muncul nanti. Nah, yang kedua misalnya kita punya ini di audionya. Ada woman, man, dan narator. Woman misalnya akan mengatakan, are you going to read those books here in library? Kemudian man-nya mengatakan, I think I already check them out now and take them home. What will the man probably do next? Nah, ini kan ada pertanyaan what. Sehingga biasanya nanti kalian menemukan di screen-nya atau di lembar jawabannya, apa sih yang akan dilakukan? Misalnya sit down in the library, look for some more books,
return the book to the shelves or go to circulation desk. Nah, padahal dia bilang I'd rather check them out dan take them home. Sehingga dianya udah selesai kan untuk pinjamannya, dia mau bawa pulang. Karena ingin dibawa pulang, maka harusnya ke meja resepsionis untuk di scan itu ya kalau mau keluar. Sehingga yang paling tepat untuk what will do, maka go to circulation desk. Nah, kalau ditanyanya who, maka jawabannya bisa student, tapi kurang kontekstual ya. Karena bisa macam-macam jawabannya, karena ini konteksnya belum jelas. Sehingga penting diketahui apa sih yang ditanyakan. Sekarang yang ketiga, ini misalnya kita menanyakan tentang where. Misalnya ada woman bertanya, are you going into the water or are you just going to lie there on the sand? Kemudian temannya bilang, I think I need to put on some suntan lotion. Kemudian pertanyaan adalah, where does the conversation probably take place? Nah, kira-kira di mana ini ya? Ada water, ada sand, ada suntan lotion. Nah, yang paling tepat tentunya di beach ya. Gak mungkin di restoran, sandbox, atau beauty salon. Nah, jadi pertanyaan ini menginterpretasikan kalau where berarti menanyakan kita scan ke tempat langsung. Kalau menanyakan tentang what maka aktivitas. Kalau who maka dia tentang people. Nah, jelas ya. Jadi ini mudah dan tinggal harus jeli saja ada konteks yang diberikan. Baik, saya akan coba mengulas bentuk WH question dalam kalimat pasif. Kalau tadi kalian teman-teman perhatikan semuanya dalam kalimat aktif ya. Nah, kalimat pasif itu sebenarnya bisa dibuat dalam beberapa bentuk. Yang pertama misalnya kita bisa membuat kalimat pasif dengan konstruksi be atau to be plus verb 3 ya. Misalnya he is sent to other cities. Dia dikirim ke kota yang lain. Nah, bentuknya begitu teman-teman. Yang kedua bisa dibentuk dengan get plus verb 3. Misalnya he got fired. Nah, get atau got atau gotten ya. Nanti bisa begitu bentuknya. Jadi kalau ada get kemudian verb 3 itu biasanya konstruksi kalimat pasif selain dengan be plus verb 3. Atau ada pula dengan pola misalnya have, get, kemudian somebody, kemudian verb 3 misalnya I have my paper printed. Nah, jadi misalnya I have someone printed my paper, bisa begitu. Ini bisa aja kita menggunakan I have somebody atau I have something, itu bisa aja. Nah, kalau di sini kan tentang yang something ya. I have my paper printed. Siapanya belum tahu. Jadi di sana kita belum tahu, yang pasti adalah ada aktivitas di mana I-nya di sini ya, I di sini itu tidak melakukan aktivitas ngeprint, tapi yang ngeprint adalah orang lain, sehingga dia bilang I have my paper printed. Itu sama seperti I get my car washed gitu ya. Dengan get kemudian verb 3 itu hampir sama. Jadi intinya polanya adalah teman-teman tidak semua harus dengan bentuk to be plus verb 3. Bisa pakai get, bisa pakai have. Kalau dalam grammar nanti akan ada nama istilahnya kausatif ya. Sesuatu aktivitas yang membuat orang lain mengerjakan sesuatu yang dari kita berikan. Biar gak terlalu ribet di grammar, intinya adalah bahwa pasif itu bisa dibentuk dengan be verb 3 atau get verb 3 atau have. Kemudian ada something-nya yang dikerjakan, di mana verbnya nanti akan verb 3 ya. Baik, kita ke contoh habis ini ya. Kita ke contoh sekarang, misalnya in the recording you hear, did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Nah, di sana dia bilang she got a new checking account. Nah itu juga bagian dari konstruksi kalimat pasif ya. Kalau tadi yang saya contohkan adalah kalimat get dengan verb 3. Bisa aja get itu yang udah normatif maka menggunakan get the books misalnya yang langsung dengan nominal. Nah itu normatif yang common lah. Jadi ini yang paling common. Nah ini intinya di sini adalah karena di sana ada she got new checking account. Apa sih implikasinya? Apa sih interpretasinya?
Maka dia bilang a new checking account was opened. Nah, jadi ini kalau teman-teman perhatikan ada konstruksi kalimat positif, kemudian ada aktif, ada konstruksi kalimat pasif di jawabannya. Jadi sebenarnya untuk yang bagian ini tentang kalimat pasif itu tipsnya adalah kita perlu memperhatikan apakah statement itu dalam kalimat aktif atau kalimat pasif. Nah, pasif itu tidak hanya dibentuk dengan be plus verb 3, tapi bisa juga dengan get atau got atau dengan have plus verb 3. Kalau get atau got bisa saja langsung pada objeknya karena dia menjadi keterangan dari get nanti mendapatkan apa gitu ya. Nanti baca akan bentuk pasif di statement untuk jawabannya. Baik. Nah, lanjutannya adalah kalau teman-teman menemukan statement kalimat aktif pada konteks orang keduanya, maka biasanya jawabannya adalah dia meminta kalimat pasif. Sebaliknya, kalau dialognya contain passive statement, maka answernya biasanya, tidak selalu ya, tapi biasanya meminta kita untuk mencari kalimat yang bentuk aktifnya. Jadi misalnya tadi she got a new account, new checking account, maka bentuk pasifnya apa? Jadi kalau tadi contoh sebelumnya adalah she got fired, he got fired, maka ada someone, fire, he atau her gitu ya. Kalau dialognya contain active statement, maka biasanya jawabannya meminta kalimat pasif. Oke. Jadi perlu carefully interpret, pastikan siapa who doing what ya. Who doing what to whom. Itu penting diketahui ketika mendengarkan bagian ini untuk WH questions. Baik, demikian dulu teman-teman semuanya untuk tips kali ini. Semoga